Syekh Siddiq, yang mana Syekh Siddiq Al-Madani ini, beliau ini adalah murid daripada Sayyid Muhammad Seman. Bukan hanya Sidin ini murid daripada Sayyid Muhammad Seman, tetapi beliau adalah menjadi khalifah, menjadi pengganti. Yang mana arti menjadi khalifah pengganti ini adalah beliaulah di antara murid Sidin yang meneruskan pengajaran yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan ini pula para hadirin menunjukkan akan keistimewaan, menunjukkan akan kelebihan, menunjukkan akan luar biasanya, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini, di mana setengah daripada keistimewaan Sidin, siapa saja yang belajar atau beliau mau mengajari seseorang, maka seseorang itu menjadi orang yang hebat, maka orang itu menjadi orang yang sangat istimewa, maka orang itu menjadi orang yang sangat utama. Di antara khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti Sidin, di antaranya adalah Syekh Siddiq Al-Madani. Dan bukan hanya Syekh Siddiq Al-Madani, siapapun orang yang belajar dengan Sayyid Muhammad Seman, maka orang itu tadi akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat. Makanya makanya di antaranya lagi khalifah-khalifah Sidin, murid-murid Sidin yang jumlahnya begitu banyak, hampir seluruh dunia. Karena memang di zaman itu di Madinah itu adalah pusatnya ilmu pengetahuan, tidak tertinggal orang-orang di negeri kita pun ikut belajar di negeri Madinah. Di antaranya yaitu yang sangat terkenal, yaitu yang dikenal dengan empat serangkai daripada tanah Jawi kah? Ini orang Indonesia ini bahari orang nyambat lah Pak. Jawinya ada bang, orang Anjir ada bang, Jawi orang Jawi. Nah, jadi diantaranya yaitu pertama yaitu Syekh Abdus Samad Palembang, orang Palembang, yang mana beliau pengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu Syiarus Salikin atau Hidayatus Salikin, yang kitab yang sangat terkenal. Itu orang Palembang. Yang kedua adalah Syekh Abdurrahman Misri. Ini orang apa nih? Orang Betawi, orang daerah Sidul anak Betawi nih, Dan Syekh Abdurrahman Misri ini diantaranya sini ada punya cucu namanya Al Habib Usman bin Yahya Betawi, yang mengarang sifat 20 yang disukumpul dibaca orang tak. Nah itu tuh cucu daripada Abdurrahman Misri. Dua. Yang ketiga adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Orang mana? Orang Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis. Dan Syekh Abdul Wahab Bugis ini karena menjadi minantu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Sidin kawin lawan anak kawan. Dan Sidin, kubur Sidin di Martapura, kubur Sidin di Tungkaran atau di Sungai Sipai. Di situ ada kena makam Sidin, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Di antaranya lagi di situ ada makam istri Datu Kalampayan yang bernama Datu Bidur kah? Nah, di antaranya lagi Siti Fatimah, cucu Kalampayan, yang mengarang kitab Parukunan Jamaluddin yang terkenal tuh. Nah, itu babinian di zaman Datu Kalampayan tak? Babinian yang ngarang kitab. Mudahan di sini ada juga mengarang kitab asal jangan kitab surat cinta aja lah. Nah, dan di dalam kubah itu juga ada cucu Datu Kalampayan juga yang mengarang Syekh Said Wali. Itu Said Wali itu bergelar wali, dan yang mengasih gelar wali itu bukan orang sembarang. Guru Sidin di Mekah yang mengasih gelar bahwa itu Syekh Said itu orang wali min aulia illah. Maka Sidin digelari orang sampai sekarang orang menyebut dengan Syekh Said Wali. Nah, jadi tiga sudah. Yang keempat adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dikenal dengan empat serangkai. Makanya para hadirin, kenapa
di daerah kita Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan ini, kenapa orang membaca manakib ini sangat semarak? Mungkin daerah-daerah lain bisa bingung melihat kenapa, artinya sudah bulan Zulhijjah lalu di mana-mana orang membaca apa? Manakib Syekh Seman. Karena ya kah, Syekh Seman ini adalah gurunya daripada datunya orang Kalimantan, yaitu Datu Kalampayan. Bahkan ya kah, Said Muhammad Seman ini ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Arsad sendiri di dalam tulisan tangan Sidin sendiri, ujar Sidin, guruku yang terbesar itu, guruku yang paling utama itu adalah Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Makanya kita ini semarak pada orang membaca manakib, apalagi di ya kah, di pas bulan-bulannya nenek. Ini malam keberapa nih? Ketiga kah, kedua kah? Ini tanggal ini kok diundur-undur gitu ini. Ya kan? Amunnya orang hari raya Sabtu, malam ini malam keberapa nih? Kedua kah? Amunnya Minggu, ketiga. Ya kah? Keempat lah. Keempat lah. Ya kan? Nah, itulah sebabnya ya kan, jadi Syekh Seman ini sangat diingat selalu oleh orang-orang Banjar, karena memang itu baik itu, karena jasa Sidin memang sangat luar biasa. Dan kehebatan Syekh Seman ini diantaranya lagi tadi, bahwa siapa saja yang mengaji dengan Sidin maka orang itu menjadi ulama, dan ulamanya ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, ulama yang benar-benar ulama. Makanya di syair tadi yang dibaca tadi diantaranya, ya Syekhana ya Saman ya Qutba man fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Siapa saja di sini orang lang ya kapian itu gurunya wahai Seman, lam yara khajala, orang itu tidak akan melihat ya kah kesupanan, orang itu semua akan berhasil. Nah ini ngalih, ini mencetak orang supaya berhasil tuh alih banar. Jangankan anak orang, anak sorong aja kita gagal cetak ya kan. Nah ini mangkunta syaikhan lahu, siapa saja yang engkau itu sebagai gurunya, lam yara khajala, dia tidak akan melihat ya kan kesupanan, kekecewaan, semua akan berhasil. Nah ini setengah daripada keistimewaan, keutamaan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani. Dan lagi pula kata Syekh Siddiq ya kah, penyebab diantaranya aku membaca atau mengarang manakib daripada Syekh Muhammad Seman ini, aku berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Nah ini yang kita cari nih. Maka kenapa? Inda dzikri sholihin ya kan? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika dibaca, diceritakan, ya dikisahkan orang-orang yang solih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan namanya rahmatnya. Nah ini yang kita cari. Mun sudah dapat rahmat ini Allah untung benar hidup ya kan? Mendapat rahmat nih. Arti rahmat tuh mendapat kasih sayang. Kamu sudah disayangi Allah, kita ingin disayangi kuitan gitu. Dan ini sangat ya, kita berharap benar mudah-mudahan kita terpercik juga rahmat yang Allah turunkan. Karena para hadirin, kalau kita adalah hati ini hendak aja masuk surga ya lah. Kita ini sebentar hendak aja masuk surga. Cuman amunnya kita melihati amal ibadah kita ini, ya Allah, pantas juga kah kita ini dapat apa? Dapat surga ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, kata Abu Nuwas nih, ya Allah ulun amunnya surga itu memang ulun kada layak, kada layak mendapatkan surga, kada layak. Kita beribadat paling sembahyang 5 waktu itu kan kadang-kadang 4 aja ya kan. Anggap juga sembahyang 5 menit sebuting, 5 kali 5 cuman berapa? 25, belum sampai setengah jam. Sedangkan Allah Ta'ala memberi waktu sehari 20
4 jam. Kemana nang 23 5 menit tuh kemana kita gunakan? Ya kah? Kemana tuh kita gunakan? Paling nonton Ikatan Cinta 3 jam itu dah. Ya kah? Iklannya aja tetap banyak daripada kita sembahyang. Jadi kita nih kalau mengharap ya, amal ibadah nih Allah tipis. Jadi apa? Tapi yang kita harap adalah Allah Ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita dengan sebab apa diantaranya? Yaitu dengan sebab kita malam ini berkumpul menceritakan, ya kah? Mengesahkan sebagai tanda cinta kita kepada orang-orang soleh yang Allah Ta'ala pun sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang soleh. Nyencak itu kalau lah kita nih kadang-kadang kita nih padanya nih sudah jadi orang tua nih. Jadi orang tua. Kadang-kadang bisi anak banyak, ya kah? Nang banyaknya juga lah. Pernya ada yang bisi 6, 7 anak. Menurang bahali 12, 13 bisi anak. Paham jauh. Ya kah? 6, 7 lang pinawajar aja 6, 7. Kadang-kadang kuitan itu ada kayaknya di antara 6, 7 tuh langkah 7 benar kuitan lawan seikong. Itu kadang-kadang apa itu? Sayang benar kuitan lawan yang seikong itu. Mungkin yang pembungsunya kah? Atau yang penuhannya kah? Padahal kadang-kadang yang disayangi kuitan ini kadang-kadang memberi duit daun kuitan kada juga. Wayah kena kadang-kadang yang tetuha, yang penuhannya nih sidin yang menjamin hidup bulan sekarung dikirimi baras, ya kak, sembako lengkap, ya kak, duit ada, itulah kakan haji macam-macam. Tapi kadang-kadang sin sayangi bener yang mana? Lang pembungsunya aja gawian bandan aja gawian ini. Mbak di sini ada juga bandan lah. Hah? Ada juga bandan sini? Ada juga lah. Kadang-kadang bandan juga. Kadang-kadang di rumah kalau anak memberi kuitan ada juga. Cuman kenapakah kuitan tuh sayang bener loh itu nah. Berarti ada sesuatunya. Padahal kadang memberi bandar loh sidin. Ya kah? Padahal cibuk akan banyu. Ya kah? Nah, engkau itu juga lah yang kita harapkan kepada Allah. Padahal amal ibadah kita ini kada banyak pun Allah Ta'ala. Ya kah? Sembahyang mungkin yang wajib-wajibnya aja. Ya kah? Tasbih itu bergantung aja yang banyak. Ya kah? Quran gin kadang-kadang orang minta ambilakan salang kayak itu nah. Berdebu, tapi Allah Ta'ala kenapa jadi sayang benar? Nah, ada apa-apanya kata. Nah, itulah yang kita harap. Kita berharap bahwa kita malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rahmat yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya di dunia ini, sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Yang kayak ini kan lah di dalam hadis dah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmatnya itu 100 juzuk. Jadi Allah Ta'ala punya rahmat. Rahmat ini ya bahasa kita ini dipotong-potong, ya kan, menjadi berapa bagian? Menjadi 100 bagian rahmat nih, ya kan? Ya kanya roti ini ditatak 100 tatakan 100 juzuk. Ya kan? Wa amsaka ta'ala indahu tis'an wa tis'ina. Allah Ta'ala simpan 99 disimpannya Allah Ta'ala, kada diturunkan, kada dikeluarkan, ya kah? Yang 99 nya. Mbah itu wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Nah, diturunkan Allah Ta'ala ke dunia ini cuman berapa? 1 juzuk. 99 lagi disimpan. 1 diturunkan ke dunia nih. Ke dunia. Makanya planet yang paling nyaman tuh anda di mana? Planet yang paling nyaman tuh di dunia. Planet kan banyak. Jupiter. Kenapa karanya lagi? Mars. Apalagi Pluto. Paling nyaman sudah planet itu planet apa? Planet bumi. Yang jar, ikam tahulah jar, planet mana yang paling kusuka jar. Jadi jar si bibinannya nggak tahu tuh emangnya planet apa jar? Planet bumi yang jar. Tahu nggak kamu kenapa aku paling suka dengan planet bumi jar? Emangnya kenapa jar? Karena kamu ada di dalamnya jar. Oh. Itu orang mau pacaran enggak? Ya kan? Karena kamu ada di dalamnya aja. Kada dasar juga. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kita di luar daripada planet bumi ini kalau hidup. Ya kan di Quran sudah walakum fil ardi mustaqarrun. Ya Tuhan, kamu ku tetapkan andaknya ikam itu di mana?
di bumi. Ini orang nak pintaran, orang ke Amerika macam-macam tuh nya nak baalihan kemana? Kemana? Ke Mars nih toh. Kenapa lang tandus nih toh? Di mana cari banyu? Nya kau tumbuh bang, tanam limau di situ. Ya kah? Quran sudah walakum fil ardi mustaqar. Ya kah? Nah, tapi Allah Ta'ala turunkan satu rahmat ya kah ke dunia. Pamin dzalikal juz, maka dari satu rahmat ini yatarahamul khalqu, seluruh makhluk ini berkasih sayangan. Jadi satu ini pun dibagi-bagi kesabaratan sehingga kita merasakan bagaimana nyamannya. Malam ini kita berkumpul hibak masjid, adalah bakalahian karada ya saling bantu membantu saling bantu. Nah itu adalah rahmat Allah. Baacaraan pulang malam, hawanya sejuk pulang. Coba ya kanya mengkaya siang setengah 12, tapi kadang siang diadakan Tuhan pula mencagar kita bacari, mencagar malam jangan ngantuk terus kita. Atau kayak siang kada kuburing kita. Tapi Allah Ta'ala itulah kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Nah dengan satu rahmat yang diturunkan ke bumi ini, maka seluruh makhluk berkasih sayangan. Ya kah hatta yarfa'ul farasha firaha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai kamu di sini coba kamu pikirkan. Binatang buas. Ya ngarannya gini sudah binatang buas, tapi binatang buas sebuas apapun itu binatang, kalau dia dengan anaknya pasti kasih sayang. Ya kan karena bisi pikiran, karena akal, karena tapi walaupun macan kah, gajah kah, singa kah, banteng kah, lawan anaknya apa kah kasih. Itu apa? Itulah rahmat yang Allah turunkan. Wah yang melihat manusianya lo nak dihantamnya aja peranya, lawan anaknya, masya Allah. Ya kan kakinya tanya kada wani menjajakakan ke anak, padahal kada berakal. Ya Allah, ya orang munjun dah, manjun mair kan deh, pair kan katanya kan mana tuh, pair, ya kah? Arwan tamun sudah ini beranak, arwan beranak. Napa anak arwan tuh ngarannya napa tak? Nang anyar melahirkan itu napa ngarannya? Beranakan kah? Yang ngarannya macam-macam lah, beranakan. Lima naik ke atas, napa lagi ngarannya? Pon? Anakan pulang kah? Itu apa pulang? Kelacingan pulang. Ya kak itu berapa tahun kau umurnya? Makanya lang umur lang binatang kurban itu, mbak itu kelacingan apa pulang? Kelusukan pulang. Limbah kelusukan apa pulang? Kontoran. Ya kak limbah kontoran pulang apa? Anyar haruan, katuhaan haruan jadi apa? Katuhaan haruan jadi apa? Jadi toman dia lain, katuhaan haruan itu jadi dodol. Mbak orang bulan dodol di haru loh, katuhaan haruannya nah jadi napanya jadi dodol. Jadi itu haruan ya kan, amunnya sudah beranak, abahnya tah umahnya tah gawian bapak gawian menjaga anak aja, ya kan? Kada kobar becari lagi arwan itu, ya kan? Menjaga anak aja. Kalau pina ada orang lang hendak mengganggu siapa aja, ada binatang iwak kan apakah mencagar mendekati langsung disambarnya ya. Makanya manusianya pintar, dari diganggunya aja arwan itu, ya diganggunya lo itik dulu nah apa ada arwan sarik bah, kalau nyambar aja menyambar. Wah tarik banget sudah anyar di pakaiani unjun nang bakawat itu ya lo. Nah lawan kalambu makinnya besarikan pak mahantam lo tajerinting ya namanya arwannya. Cuma bukan itu artinya, kenapa itu daripada saking sayangnya itu binatang kepada anak. Cuman arwan tuh sayangnya sebuting aja. Kenapa tadi inya ada sekolah nyaman banget dibunguli manusia. Ya kan nyaman banget jadi dibunguli manusia ya kak. Nah tapi ya tuh deh yang dimaksud itu binatang lawan anak sayang, apalagi manusia. Kadang-kadang kita telah melihat anak guringan ke 6 7 guringan di tengah rumah terbantai. Kadang-kadang kuitan ini menangis, ya Allah mudahan inya Tuhannya baun, mudahan
ininya beruntung, timbul ngeluarkan air mata aja. Ya Allah, menangis tuh Bang. Nah itulah kasih sayangnya ayakah seorang orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menurunkan rahmatnya, ayakah? Nah kayak itu nah itu satu rahmat Allah Ta'ala. Satu rahmat Allah Ta'ala itu diturunkan, sudah mangkai itu kita nyamannya di dunia ini. Mangkaya apa amunnya kita masuk surga, masuk surga kita akan merasakan rahmat lang 90 makanya kata Nabi ya kan, tamamun ni'mah dukhulul jannah, sempurnanya nikmat itu amun masuk surga. Amun di dunia belum sempurna lagi, sugih kah, baik rupa kah, suara bagus kah, bisi bini cantik kah, bisi laki ganteng kah, ya kak itu kan sempurna lagi. Bisi rumah kah, bisi mobil kah, saben tahun naik haji kah, belum sempurna amun kada masuk surga. Amun sudah masuk surga, masya Allah, ada kegampangan surga itu nyamannya. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan ya kah bagi hamba-hambaku yang soleh akan nikmat yang mata kada pernah melihat, ya kah, telinga tidak pernah mendengar, dan kada pernah terlintas di hati manusia daripada saking indahnya itu sorga, ya kah. Bisa kalau ada kisah Nabi Idris bakawan bandar lawan siapa aja malaikat napa, malakal maut Azrail nih, lalu bapenderan bro nyamuk kayak itu juga kan, wal aja cabut Pang, cobai rasai, aku nak merasai jar sakratul mau cabut cuma berjanji aja dulu lah bulikan pulang, jangan sampai jadi artinya sakannya dicabut karena bakawan dicabut limbah itu pulang. Oh Azrail jar, kita cobai Pang jar, kita merasai jalan jembatan Anjar jembatan apa? Haji Basit jar. Ya kan? Coba dibawa pulang ke Siratal Mustaqim. Kita merasai Pang jar melihat surga, kita masuk ke surga. Engke apa aja dibawa pulang masuk surga. Limbahnya masuk surga, Nabi Idris kada mau lagi bulik. Kada mau lagi bulik, kanya nyamanan di surga. Jadi ujar Azrail, Nabi Idris, ayo kita bulikan, habis waktunya sudah. Ada oleh ndak jar, bah kada mau bulikan kada. Jadi jar Nabi Idris, wahai Azrail, syaratnya orang masuk surga mati. Aku kan sudah mati tadi. Syaratnya kan harus melewati Siratal Mustaqim. Kita kan tadi baru lewat di sana. Jadi sudah aku masuk surga sudah memenuhi syarat. Jadi jar malaikat maut, iya nenek paksa melapor lawan Allah. Ya Allah, ada mau ulik ya Allah, kada mau oleh. Jadi Allah Ta'ala padahkan lawan Nabi Idris diharamkan orang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad kah? Nabi Muhammad. Nah, mudahan kita masuk surga sehingga kita masya Allah di surga. Ibah tahu lagi ya. Hendak masuk surga? Hendak kah? Oh, Siti Aisyah bertakun Rasulullah mun ulun malam dapat malam Lailatul Qadar, nah pada alang ulun baca ujar Nabi baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ayo lah jari pinta keridhaan Tuhan, pinta surga artinya, ya kah? Pinta surga. Anak masuk surga tuh kah? Ujurna ulun ada resepnya lah, ya kah? Pian Bang sudah kah belum kajar? Percaya aja. Kenapa? Ini hadis Nabi Bang. Ini ada juga orang pada percaya. Dahulu ada pembacaan ngaran sidin Kiai Haji Agus Salim zaman Soekarno tak? Ada Kiai Haji Agus Salim itu Perdana Menteri kebarin apa tak? Itu orang pintar toh. 6 ke 7 ke bahasa bisa. Ketika sidin pembacaan menceritakan masalah surga, sidin orang pintar, bahasa banyak menguasai, dan sidin mengesahkan itu luar biasa. Sekalinya ada dalam angkat tangan Kiai Agus Salim mau nanya artinya, ya silahkan sidin. Pian ini sudah masuk surga belum kajar? Nah ini mau bandar kisahnya ini. Pian ini sudah masuk surga belum kajar? Jadi jar Kiai Agus Salim belum Bang.
Nah, amunnya balum mengesahkan surga itu sedang-sedang aja. Nih kaya lang saban hari masuk surga nih itu artinya bagesa. Ya kah? Nah ada iya anjuran presiden. Baik-baik presiden. Sekarang aku mau balik tanya presiden. Ikampang presiden. Bisakah sudah melihat surga balum kah presiden? Jadi jangan bertakut balum. Nah, amunnya balum masuk surga, balum masuk surga, ikam jangan tapi mendustakan benar presiden. Ya ikam tangi ke akhiratnya itu sekalinya surga itu karena boleh ikam mendustakan iya balum juga itu belum masuk surga jadi sih karena alasan ikam nak mendustakan aku iya penglajar makanya sih ya kan nah ada hadis Nabi ini kitabnya tertutup sudah nah. Ya kan tertutup sudah. Ada hadis Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Orang laki-laki ini bertanya, "Ara'aita, khabarkan alaihmu akan daku wahai Rasulullah. In shallaitul maktubat, amun ulun sembahyang langpar 2 jam ya Pak. Kada ulun tambah-tambahi. Ya kah? Kalupang qobliyah johor 4, jangan 4-2 tak ada. Ya kah? Ba'diyah kada. Duha kada. Isyraq kada. Tasbih kada. Kada ulun kada pernah menggawi sembahyang sunat. Cocok mana kalau diliur nek. Cocok diliur nek. Ya kah? Ara'aita in shallaitul maktubat, amun ulun sembahyang langpar 2 aja. Tapi sembahyang lah. Langpar 2, jangan sampai sudah. Betamat kada besi sembahyangan lah. Kan di mana hadisnya? Iya kan? Maka berdua selamat pulang. Berdua selamat. Ya kan? In shallaitul maktubat. Jikalau sembahyang ulun nang pardu aja. Nang pardu itu apa? Zuhur. Apa tak? Asar. Apa lagi deh? Maghrib, Isya. Kenapa jadi 4 aja? Subuh. Napa artinya tak? Jam 9 artinya subuhnya tak? Ya kan? Nah itu kada beres ngarannya. Amunnya 4 aja itu kada beres. Ya kan? Ini beres. Ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Beres. Ya kan? 5 beres itu jangan keluar waktunya. Ini kada yang diamalkan duha, duha ke-7. Tapi duhanya bakunut. Nah, apa artinya menyeduha bakunut dah? Subuh melaur kan melandau ya iyalah. Wa sumtu Ramadan dan ulun sembahyang ulun puasa Ramadan aja. Ya kan ulun puasa sebulanan Ramadan aja. Wa immas 29 wa imma berapa? 30. Jangan awal, tengah dan akhir. Maka berakhirlah dia itu katanya. Kada 30-nya puasa sunat kada pernah ulun gawi. Kalupang puasa Arafah, ini para Arafah nih. Kada karena tarawiyah kada, ayamul sud, ayamul bid, ya kada. Senin Kemis kada, Syawal kada. Apa kalau nek nyaman loh nek? Bani pas pada nek. Ya kan? Ipin pegang jakuti ja, Nabi nek. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram sambungannya. Lang halal ulun halalakan jua, lang haram ulun haramakan jua. Artinya kada ulun gawi. Ini haram, ada riba kada ulun gawi. Ya kan? Ini danau ya. Danau apa? Danau orang kada ulun unjuni. Ya kan? Engkau itu tah, ini kebun orang jangan nak diputik-putik. Ya kan itu haram. Kada ulun lang halal ulun gawi. Ulun ada bisi anak bini ulun becari halal wajib ya kah perennya tah nak nitu aja tapi lain kada itu wahai Rasulullah kalupang ulun sembahyang bemalaman kada bersedekah kada ya kah kada kawaim kada berduit juga ya kah kada kalupang sembahyang tahajud kada paling bangun kami bener aja ya kah kada itu nah adkhulul jannah kawa aja lah ulun bisi amal nang tipis itu masuk surga ya kak nang surga bar gampangan kawalah ujian Nabi apa na'am
Itu jawaban. Nah, naam. Ya, Nabi unda jamin. Asa aja Nabi jangan dilelabihi, jangan dikurangi. Ini kada menyambati orang, ya sekali-kali aja lah sehari jar. Nah itu nambahin ngaruhnya itu. Ya kan, jangan ditambah diam ya. Masuk surga, nyaman aja masuk surga tuh. Lang nyaman jangan ningali-ngali. Ada kita nih kada. Kepender nyembati orang, kalian lah. Nah nih ngali urusan dia kanya sembahyang, puasa sudah ya. Limahnya bacari boleh, ya kan? Masuk surga dengan bujuran nah. Apalagi babinian, babinian nyaman lagi daripada lelakian. Ini ada babinian ya, Pak? Ada babinian kah? Oh, ada kah? Ya kan? Apalagi babinian masuk surga nyaman kada lelakian biar bujuran nah. Akah? Ujar Nabi pulang, innal mar'ah, bahwasanya perempuan nih, paksa mata ke situ pulang lah. Yang di muka tundukan seperti apa? Jadi Nabi, innal mar'ah, bahwasanya perempuan, ya kan, idza shallat khamsaha, apabila sembahyang yang napa? Lang 5 aja. Kadusa nang qobliyah ba'diyah kadusa. Bawitir-witiran jangan nang 11 8 gin kada. Kada mau witir 8. Ya kan 3 tak kada, 1 tak kada. Ya kan? Kada pernah sembahyang witir. Mbah itu pulang qobliyah ba'diyah kada, witir kada, duha kada, isyraq kada. Ya kah? Mbah itu wasomat syahroha, puasa sebulan aja. Ya kah? Kada usah puasa Senin Kemis kada usah. Kan babinian ni katujuan akan pemuasa loh nih. Hari Arafah we apa aja. Daripada kan orang asal tahu bener aja. Kada pepuasaan binian. Wa hasanat farjaha, lalu dijaganya kemaluannya. Lelakian jangan mikirkan lah. Wa hasanat farjaha, dijaganya kemaluan dijaganya hanya untuk suami. Ini hati-hati benar. Mau ada misi masalah tababinian jangan dibuat di mana tuh? Di apa karena? Nggih. Dibuat di mana karena? Status atau di mensos kah? Mensos no judulnya galau. Wah, napa ada orang yang menanggapi akan lo rami ya sekalinya nang ucap kayak itu juga kita berdapatan aja kan di mana aja supaya nah mulai ya dah. Orang galau sudah. Napa katuhupannya aran nah pintalonya diharaminya akhirnya nauzubillahi min jadi wa hasanat farjaha, dijaganya kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan ia taat dengan suaminya. Itu aja bacari kada usah. Memang kada wajib wa laki lang wajib manapakah istri bini kada. Ni itu aja wa ta'at zaujaha. Lalu ia taat dengan suaminya. Ujar laki malam ini jangan umpat sarwan. Perennya nih. Jangan umpat ke masjid. Umma aja. Dia bilang, "Umma sayangnya, Pak." Jangan, laki. Jangan. Umma maka orang besaruan jar pengumuman jar. Anak kita aja sudah tulakan sudah jar. Kita aja lagi berdua. Nah, itu yang penting jadi siapa? Ujar laki, "Iya. Biar kita di rumah aja. Kada makannya di rumah kita makan betalam nantinya kita makan." Nah, wa ta'at jauh aja. Mana Pak? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya. Masuk surga pilih hendak lang mana surganya. Nyaman benar babinian masuk surga. Di rumah aja lagi di rumah apalagi zaman wahini di rumah babinian nyaman benar. Bahari lang zaman saraba susah kawa aja orang di mana? Rumah bahari listrik karada bahari kalau listrik karada bahari ulun pak mana muni juga kada listrik nih kok ya kan kada listrik ada gampangan bahari pelitaan kalau kan salah pelitaan amunnya kada besemprong katanya amunnya pina anuan apinya nih beisukan lo mengorek hidung aja lo nah lo hibak lo apa lo latat aja lo bahari ketawaan aja orang apalagi radio kan ada apalagi TV kan ada apalagi
aya ka HP kan ada, apalagi wifi kan ada. Aya ka ya tak orang kawa aja babinian bahari itu adem jadi rumah. Aya ka aman weh ini magitnya nyaman. TV ada, ikatan cinta ada. Arya Saloka kah? Babiniannya siapa Andin katanya? Raminya. HP ada. Ya kah HP, internet ada. Ya laki sudah ikam di rumah aja, jangan keluar. Kayaknya aku tukarkan internet ditukarakan anunya pulsa internet apa katanya? Kuotanya kah? Kuota 10 GB ditukarakan sekalinya bini pakainya 10 GB itu sehari habis. Ujar laki serem banget nek muncagren kayak itu umanya ayatnya mencari 10 GB itu ikam jangan di rumah bawa keluar aja sudah. Bangkrut aku jagirnya kayak ini kada itu bang, cuma artinya syukur benar sudah wayahinya anak di rumah tuh nyaman aja, nyaman benar. Napa maka ya kah anu pahalanya dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk surga, pilih surga mana lang handak. Jadi lang nyaman jangan hendak dingalih-ngalih, jangan hendak dingalih-ngalihin, jangan dingalih-ngalihin. Nah asal kayak ini, asal sumbah yang puasa, tapi sembahyangnya lang kalima-limanya, dan sembahyangnya itu harus benar, harus bujur. Amun kada bujur itu kan sembahyang artinya. Makanya di Quran itu ya kata-katanya itu bukan gawi sembahyang kada, tapi luruskanlah itu aqimus shalah, dirikan yang benar, yang lurus, yang betul itu sembahyang. Artinya apa? Kaji ilmu sembahyang yang akan menyebabkan kita masuk ke surga, biar beramal kayak gunung Uhud amun kada sembahyang. Kaji ilmu sembahyang ya karena ilmu inilah yang akan menyebabkan kita masuk surga ya sembahyang ini ada gambar inna sholata tanha anil fahsya'i wal macam-macam pokoknya pian hampir tapi kalau sebenarnya hampir di Quran itu lebih ratusan Allah Ta'ala menyebut masalah sembahyang. Makanya kaji benar-benar sembahyang itu sulit, sembahyang itu ngalih ya ngalih. Kajilah ilmu sembahyang supaya ya makanya Nabi kayak Pak ujar Nabi ya waju'ilat qurratu aini bis shalah. Hobiku ya Nabi, kesukaanku di dunia ini apa ya diantaranya adalah aku katuju bandar sembahyang. Menak kurang mau umpati Nabi kayak itu tak gawian Nabi apa katuju bandar waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi ya sidin mendapat nikmat yang sangat luar biasa, makanya diriwayatkan Nabi itu shalla hatta tawarrama qadamah. Nabi itu sembahyang terus sampai kaki Nabi ini bengkak, sampai pecah bengkak. Jadi ujar Siti Aisyah ya kenapa pian gawi kayak ini wahai Rasulullah? Ya apakah bukankah sudah pian ini dosa pian diampuni nang dahulu dan lagi yang akan datang? Lalu jen Nabi afala akunu abdan syakura, apakah aku kada mau menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Jadi Nabi mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan dibawa sidin sembahyang ya nah itulah yang penting lah, belajar ilmu sembahyang, kaji ilmu sembahyang bujur-bujur yang sampai seperti jar Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang ikam sehingga sembahyang ikam itu sama lawan sembahyangnya dan harus belajar kada kawa kada belajar sembahyang ngalih. Sebelumnya pulang belajar air dulu kayak apa arti air mutlak, kayak apa air mutaghayyir, mengapa air mutanajjis, kayak apa air ya musta'mal ya kayak apa pulang cara membasuh najis, kayak apa cara toharah ya nah itulah lang dikaji. Insyaallah kita hidup nih bauntung selamat dunia dan akhirat. Nah itu diantaranya ya sebab-sebab jadi sidin mengarang ini manakib, alasan-alasan sidin jadi sidin mengarang manakib. Lagi diantaranya sidin ya jadi aku mengarang manakib guruku ini tadi karena guruku ini memang orang yang sangat luar biasa. Guruku ini orang yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sidin ikam tahulah di zaman guruku inilah yang menunggu pintu hadratur Rasul. Jadi waktu zaman saya seman lah pemegang kubahnya
Rasulullah. Ya kan orang ini menjaga kubah Nabi itu Syekh Seman, daripada istimewanya ini Syekh Seman. Makanya di zaman Syekh Seman kalau ada orang yang pengen ziarah ke makam Nabi, kada minta izin lawan Nabi, maka ziarahnya itu sia-sia. Ya kan, sekalipun zahirnya sah. Kenapa? Nah ini jangan salah lah. Kenapa jadi sia-sia? Karena banyak orang yang ziarah di zaman ini Syekh Seman, ziarahnya itu kada benar, ziarahnya itu salah, jadi ya kada sah ziarahnya. Lalu ya kah Syekh Seman munnya kita bepadah melapor lawan Syekh Seman, maka Syekh Seman lah yang akan membimbing, ma'arahkan. Wahai Syekh Seman, ulun dari Indonesia pengen ziarah. Oh, Indonesianya di mana? Di Kalimantan. Oh, Kalimantannya di mana? Anjir Pasar, Syekh Seman. Oh, jauh sekali. Oh, biar nanti saya yang ngantar. Nah, itulah ya kan. Tapi kalau sekarang orang ziarah ke makam Rasulullah, kada usah minta izin Pak lawan Syekh Seman. Pokuriak dibakin itu. Syekh Seman, ini ulun dari Anjir. Ulun nak ziarah, kada kayak itu. Kada bangke apa? Kita aja sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh, begitu kena kita ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasul, bujur-bulujur belajar cara ziarah, sehingga ziarah kita itu benar-benar dinamakan ziarah, ya kan? Itu aja, makanya di Quran wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini orang anak berhaji, anak berumrah, kadang-kadang orang dihiga rumah ya tak ada tahu. Kayak orang bahari 2-3 tahun daurnya aja, dan orang mengaji benar. Ada ini timbul berdua selamatnya aja. Kemana aja? Umrah esok jar. Engkau anak ke Martapura bener aja. Ya kau orang ngaji atimul hajja wal umrata lillah. Amun ika menak menggawe haji tamam ya Allah taala. Sempurna bujur ya kah? Nah itu diantaranya lah. Baik, maka belum selambar lagi. Kayak apa? Maka 15 lambar lah. Kayak apa nih lah? Serah pian julang bulik jauh dulu aja. Kada dikit aja lagi. Nak bulik sudah ulun. Dikit lagi lah. Nah, itu daripada kelakuan Syekh Seman ya kah? Dan diantaranya yang penting dalam kita merayakan atau menghauli Syekh Seman, untuk kita melihat tingkah laku sidin, untuk kita ikutilah. Soalnya amun ilmu sidin sudah kada sanggup, kita ada harapan sama lawan sidin. Cuman gawian sidin ya kah sehari-hari itu kawat kita turuti. Di antaranya ya kah, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hat mursyid, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Jadi Syekh Seman tuh lawan kuitan tuh bakal tahu lagi ya kan, nang kayak itu tak ya kan. Ayo kita tempula ada bisi kuitan lagi hidup, ayo lagi kuitan itu kita baktii udah gampang. Ujar Nabi, rugi hidung seseorang namun mendapat kedua orang tuanya masih hidup, sekalinya inya kada masuk surga. Aja Nabi rugi banar, kunci surga sudah dijulung. Ini ada juga sudah mulai di kota-kota besar kan, kadang-kadang orang tua amunnya sudah tua dijulung ke panti napa. Nauzubillah min dzalik. Kata jumbo ya Allah. Ya kan? Nang diiyakan becarinya bener aja. Ya kan kata jumbo. Jadi jakuitan ya Allah sidin hendak mengarasi sidin dah di rumah serongonan aja kerja. Paksain nauzubillah min dzalik ya kan. Ya kan, ayo kita korbankan demi kuitan ya kan. Rugi benar hidup, kuitan ada kita kada masuk surga. Lang nyaman tuh kayak ini, kuitan kita haragu. Jadi jer kuitan nak terima kasih nak lah. Mudahan nyawa dibalas tuh. Mudahan anak-anak nyawa kena bakti juga lawannya. Wah, iya sudah hidupnya itu sudah aja susah tak ada apa lagi. Apalagi sugi. Malah ada di suatu daerah lah, namun sudah kuitan tuha bukan hanya ke pati jompong, itu masih bagus lagi, dibuangnya ke hutan udah. Nauzubillah min dzalik. Ya ada tradisi orang tuh macam-macam. Ada yang dibuangnya ke hutan.
modelnya kada baguna kada paat lagi, ya kan? Ada lagi yang seram pada itu, kenapa kuitan tuh diikatnya di pohon, orang sudah ketuhaan nih mati kada mau jual, baru sudah diikatnya di pohon, mbak itu disimburnya lawan sosis, lawan saus, mbak itu dimakannya sama aduh lahnya pentol bakar, na'udzubillah. Tapi amunnya Islam, Allah sangat memuliakan kepada orang tua, ya kah? Ada gampangan orang tua. Belum pernah melihat orang lapian betianan, anak ini naik ke longkong ini sekalinya anunya ini kada bapak, kada bakunci kada beselotoh. Sekalinya anak ini gugur di longkong, baka bajunya dalam ulun seorang melihat itu kuitan lang hamil sudah 7 bulan 8 bulan tuh beluncat mencaburi apa nih, mencaburi anak subah. Untung enggan sini aja, ya kan? Kada memikirkan lagi ada kita menyukuitan masuk ke subur bisa-bisa mencari tangga dulu. Tungguin dulu malah aja, ulun cari tangga dulu loh aja, mau jemaah sampai mati lah kayak ya. Orang tua anak gugur langsung bah daripada kasih sayangnya orang tua. Makanya mau ada orang tua tuh ayo bujur-bujur, ya kan? Man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ini banyak yang terjadi nih, menyatakan sabda Nabi nih. Siapa ada orang yang melebihkan istrinya, dikalahkannya kuitannya, maka atasnya Nabi laknat Allah dan malaikat sekalian. Ya kan? Di dunia ini napa aja kawa kita cari kecuali kuitan. Napa aja amun kita berduit kawa kita cari. Rumah kebakaran ulah mobil cuntan urang ambil pulang. Duit banyak tapi amun kuitan mati kawa lagi cari. Kada kawa lagi. Ya. Ketangis banyu mata jagarnya. Biar kita sugih kena tapi kuitan kada lagi karena nikmatnya lagi juga pesugihan. Ya kah? Ya, 60 kuitan masih hidup ayo, ya kah? Sudah? Dikit lagi lah. Dan lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dengan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang hal sekalipun. Dan tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Nah, jadi kayak di sini. Ini ada pelajaran yang bagus lah, pelajaran yang bagus. Nah, dari pelajarannya, karena faedahnya lah, ini karena dikasahkan faedahnya. Syekh Seman itu gawian sidin bangun tuh sebelum terbit matahari. Jangan sudah fajar lah, sebelum terbit matahari tak Syekh Seman tuh sudah dulu. Makanya cak orang di masjid kah baluman subuh tuh ada ma'ayat kalau tuh. Nah itu berarti ma'ayat tuh baluman apalagi tak baluman subuh lagi. Nih jangan kena daur lagi nyaman guring ini jor. Jangan alhamdulillah ada masjid sehingga membangunakan kita. Nah sidin sembahyang bangun sidin beribadat sidin limbah beribadat, lalu sampai sembahyang subuh berjamaah sidin 5 tuntung sembahyang berjamaah, dan 5 tuntung sembahyang berjamaah ini sidin kada berangkat daripada tikar sembahyangan, ya kah, kecuali sampai sembahyang apa dulu isyraq itu jam berapa? Ada kalau cek daftaran itu berapa? Hah? Isyraq, memang isyraq ini beda-beda anunya lah, munduh ini ya jam 6.25 lah, ya kan, munduh ini jam 6, tapi kenanya bisa berubah pulang ngaranya umpat peredaran matahari pada hari 5 sembahyang isyraq sidin tuntung sembahyang isyraq bacaan ya dulu mahadang isyraq. Kenapa bisa bacaan keluarkan aja kesaktian sepertaan bisi wirid baca munnya kada tuh baluman aja lagi banyak aja dalail kah Quran kah baca, ya kah, beliuran untungnya aja lagi. Nah limbahnya tuntung sembahyang isyraq, habis sembahyang isyraq tadi sembahyang duha lah, mun saya semanta duhanya jam 9-an sidin seperempat per hari. Nah ya kah limbah habis itu silahkan hendak keluar silahkan, hendak becari silahkan, hendak ke kebun silahkan, hendak ke sawah silahkan. Nangka itu caranya. Kenapa garang jar? Nah ini faedahnya kayak ini.
Makanya di Quran wasabbih lagi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Itu Quran gitu mempelajari teh. Bertasbihlah olehmu, memuji olehmu kepada Allah sebelum matahari itu timbul, ya kah? Dan kena sebelum pagi dan sore. Mau kena amal akan mendengar faedahnya nih. Ya kah? Hadis Nabi nih, hadis pulang nih, hadis nih. Insyaallah nah amalan sugih ini pembagusan. Insyaallah hendak lu sugih. Hendak lu sugih lah. Nah, ini amalan sugih pembagusan ya. Kenapa ini berdasarkan hadis Nabi nah? Nah, hadis Nabi, ujar Nabi, innalladzi ya'udu fi musallahu ba'da salati subhi asra'u ila rizqi minalladzi yadribu fil afaq. Hadis Nabi ini. Orang-orang yang berzikir, bacaan naon Allah Subhanahu wa taala limbah sembahyang napa? Limbah sembahyang subuh. Ya tadi sampai terbit matahari. Terbit matahari ya inya kada berangkat dari ya kak asro ila rizki untuk mendapatkan apa? Rizki ya minal ladzi yadribu fil afaq dibanding lawan orang lang bacari kasitu kamar. Ini hadisnya. Kasitu kalau bacari ada lang sebelum subuh sudah apa? Sudah tulak, inya tenang aja nah, ya kah? Yang subuh sudah jam 7 jam 8 anyarenya ngopi umanya ulakan kopi lo aja. Nah, ada sapetaring dah aja. Nah, ya kan? Anyar ini melunta kah, mencari iwak kah. Nah, insyaallah tah itu lebih banyak inya boleh lebih kena lebih berkat presiden. Yang itu, amun kita hendak mendapatkan rezeki zahir amalannya sebelum kita terbit matahari kita bacaan. Amun kita hendak mendapatkan rezeki batin sebelum matahari itu tinggalam kita harus bacaan. Makanya pagi dan sore. Nah itulah ya diantaranya mudahannya kawan ma'amalakan nih. Nya tahunya mana aja ma'amalakannya lah ngalih. Bisa-bisa isuk padanya nih. Jangan ditawakan gini lah. Sekali di rumahnya, wih. Ada padanya apalagi serumahan, anak bini, bacaan, batuntuk anyar ya, berpikir ngopi menteh macam-macam, masya Allah. Insya Allah hidup tak nyaman banget berkat hidup itu kan. Nah itu gawian sih, makanya pen jangan bingung tuan guru tuh kadang-kadang baca carian, tapi kadang-kadang memberi makan orang sugih tak kalah. Ya kan di mana-mana dapat rezeki jar. Nah itu orang ma'amalakan, ya kah? Nah itu tak. Nah itulah setengah daripada kelakuan atau gawian daripada seseman yang kita hauli pada malam hari ini. Nah, Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Seman itu sidin dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba 2 Zulhijjah al Mubarak. Ini parak banget kalau sudah anyar ya panas-panas saja katanya lagi deh. Ya kan anyar 4 atau 5 kan ya kan. Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manakib Tuan Syekh Said Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali. Nah, berarti tahun dudi ya pulang lah. Berarti teh lah. Serta orang banyak. Nah, orang banyaknya kan dapat pas sudah nih. Banyak mana orang aneh. Dan membaca Al-Qur'an, sudah juta Al-Qur'an dibaca padanya serta bertahlil. Nah, belum lagi. Ya kan? Dan bersedekah sekedar kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Seman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal. Nyamannya amalan mulah rezeki, maka setahun sekali aja amalannya, kadang tiap hari nih. Niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang apa? Yang halal, luas pulang halal pulang, biar luas pada halal. Ya kan? Dan Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Rajin benar baca manakib Seman. Niatan mudahan tidak ada isi mobil aja. Ya. Apalagi bisa membaca manakib sorongan sudah. Ya kan? Ulun kan bagaian lah. Ada orang itu bisi mobil gitu dah. Ulun takut nih, ikam ini orang harus bisi mobil. Kenapa tak amalannya jar ketawanya? Nyamannya jar.
aku kada bisa kada baca manakib jar, ya kan minta baca kalau orang pulang jar, ikam pak bisa seorang baca jar, kenapa kada baca jar, nah iya am jurang iya am, ya kan kalah belum itu, ya kan. Nah ini saya Allah Ta'ala akan menyampaikan hajatnya min umurid dunia wal akhirah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.